Ya, ini pengakuan per telepon pada poin-poin ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama Tri Rahayu kepada Saudara Bagong atau Endang Sudarni. Kita simak ya. Yang ditanya sama yang dijawab kita teliti ya. Panggil tukang orang lain lah, gue bilang dari kompleknya ada nih, gue bilang. Orang dari komplek. Dari tukang pompa, komplek orang belakang. Oh, dari tanggal 3 tahu nggak lo? Sampai berlarut-larut gini gue juga nggak paham kenapa bisa begitu. Ada barang satu saya mau tanya, boleh ya? Apa? Gue minta tolong lu jujur ya. Gak apa-apa lah istilahnya lu ini nggak terlalu itu. Gue nanya lagi, yang beli mesin itu sebenarnya siapa? Gue nanya lu baik-baik lah. Gue nggak mau hot deh. Gue udah gue tanya Singkong, gue telepon. Lu ngomong. Nah, gua tanya Singkong, maksudnya lu tanya apa? Yang ditanya tuh apa? Harusnya lu jawab dong. Gak usah nanya-nanya apa, gak usah melebar-melebar. Masuk akal jawabannya. Pak Kong, gue bilang. Ini masih ada screenshotannya, gue nggak berani jawab ya. Screenshotan apaan maksudnya? Gak berani jawab gimana? Orang mau jawab lu udah pada males. Kan nomor lu udah diblokir sama Engkong. Katanya tadi dia ngomong sama gue. Apa bilang? Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Siapa bilang katanya. Padahal udah nggak ada yang ini. Udah nggak ada yang menghiraukan. Katanya tadi dia ngomong sama gue. Apa bilang? Engkong kan rumahnya deket, kenapa lu nggak mau paranin? Masalah mesin, sebenarnya mesin ini gue nanya dari awal sama lu ya. Gue telepon kagak diangkat dia. Iya, nomor telepon lu udah di blok, kata dia ngomong sama gue tadi nih jam 5 apa jam berapa? Enggak, gue herannya gini loh. Kenapa kok sampai kulkas apa segala itu loh, gue nggak sukanya di situ. Ini urusan air nggak nyampe kulkas gitu loh. Ya, urusan kulkas itu korbannya cerita sendiri ya. Gue kasih tahu. Kulkas itu korbannya cerita sendiri, bukan gua yang nyari masalah. Nih gue kasih tahu. Ya, korbannya itu ditelepon sama Tri sama gua. Itu korbannya cerita sendiri. Betulin kulkas yang gak seberapa parah sakitnya. Lu getok 600.000 ya. Nih gue kasih tahu. Gue dari narasumber, bukannya gue ngada-ngada ya. Gak usah lu mengalihkan pembicaraan masalah ini. Sekarang tak jawab aja pertanyaannya Tri, siapa yang beli mesin itu loh. Jangan muter-muter. Kita cerna lagi. Gue ngomong dari Engkong begini, dari lu begini, jadi gue nggak mudeng dong nggak. Yang mana yang mau gue ambil dengar. Jadi masalahnya screenshot Tri. Ada omongan nggak dia? Gua telepon juga nggak diangkat dia. Gua telepon juga nggak diangkat. Lalu teleponnya Tri sudah berkali-kali di WA sama Tri aja lu nggak diangkat. Berarti kan lu menghindar lepas tanggung jawab. Ya sama, Singkong juga udah males urusannya sama lu. Nah itu kan ada pepatah, ya enggak? Siapa menanam itu menuai, itu aja ya. Jangan so bersih diri lu ya. Karakter lu memang udah dari dulu bokis, tulas ya. Yang lu cerita manis-manis itu cuman isinya kecap nomor 1, dalamnya racun ya. Gua kasih tahu, Saudara Bagong, Endang Sudarni, tolong tanggung jawab. Ya enggak suka. Lu tanya Bude yang habisin duit tuh dia, apa juga beli. Enggak, sekarang gini aja, Tri. Terakhir Sekarang lu undang, Tri. Tang sampai bilang beli tang, gue bilang. Tri lu undang tuh Bude. Tang. Lu undang Engkong, lu undang Bude tuh, Tri.
Kalau memang itu kumpulin sekarang, undang Bude sama Engkong sekarang kumpulin Tri. Kalau memang pengen tahu jawabannya, nah, itu Tri. Enggak, masalahnya Bude mana nih? Ya, tahu istrinya Pak Udin. Nah, iya enggak, maksudnya ngundang Bude itu maksudnya buat apa? Ya kan, lu bilang. Undang Bude itu. Ini gue kasih tahu. Ngundang Bude itu karena yang dibilang kulkas 600 itu omongan dari Bude. Kalau lo mau jelasin, lo mau tarik kebenarannya, Budenya lo undang. Itu yang ngomong dia. Gitu aja, Gong. Nah, sekarang lo mau nggak gue undangin Budenya? Halo. Halo. Ya, Kong. Halo. Ya, Kong. Ini kita ngobrol. Kita ngobrol, Kong. Ada Bagong. Ayo, Kong. Apa? Itu Kong. Halo. Tanya Tri, tanya. Kulkas 600 itu emang siapa ya Kong yang dapat terima 600 Kong? Terima dari mana? Yang benerin Nah, itu. Oh, masalah kulkas yang dibayar sih bukan saya nggak tahu menau. Saya ngomong juga saya nggak tahu siapa yang ngomong. Itu doang. Iya. Jadi 600 itu dari mana? Kan gue bilang gue mau nanya 600 itu dari mana? Ya kagak tahu lah saya nggak mau ngomong lah, demi Allah nggak ngomong gitu-gituan saya. Masalah kulkas nggak tahu. Apa dibahas kulkas saya juga nggak tahu itu. Orang goblok. Udah dari tadi dia bilang yang ngasih tahu kulkas itu korbannya, yang cerita nanya lagi Mas Ingkong. Emang pinter nih mengalihkan omongan, jago banget nih. Enggak, yang gitu-gituan Gong. ngurusin kompak apa yang ngurusin tuan. yang kulkas ngomong itu. Makanya Saya nggak tahu masalah gue nggak kulkas. seneng. Yang ngomong kulkas itu si Bude. Lu salah. Lu salah, Gong. Yang ngomong kulkas harga kulkas betulin itu si Bude. Jangan nanya si Engkong. Bukan Engkong lu, Bude yang ngomong begitu. Gua kasih tahu. Makanya Tri. Bukan ogut, gue jangan bawa ogut ya, udah dipindah lagi nih. Tuh. Jadi masalah apa? Tri. 600 itu bukan 600 ya. Gua demi Allah terima 500. Gue minta Nggak usah demi Allah lu. Orang udah bohong apa kayak demi Allah lu. 350 ya. Dikasih sama dia 150 buat beli bensin. Makanya gue bilang 600 itu dari mana? Kan gue bilang. Undang Bude lah, Tri. Undang Bude, Tri. Udah. Ya udah besok gini aja, nanti malam salah kita ketemuannya kumpulin sana biar tahu sekalian. Misalnya kalau ini juga saya nggak tahu masalahnya juga. Ya. Biar tahu sekolah, budenya biar tahu sekalian. Nah, sekarang tanya, Tri. Saya juga nggak tahu masalah kulkas ini bayar berapa, bayar berapa gitu doang. Makanya kan gue sampai bingung. Saya cuma dikasih cuma 50.000 untuk bensin doang itu. Dari itunya, dari endangnya udah nggak ada lain lagi. Makanya. Ini pinter nih, si Bagong pinter nih. Ya. Kalau dia masalah kulkas diperpanjang, jadi istilahnya biar melupakan pertanyaannya si Tri yang menanyakan siapa yang beli mesin, itu nggak terjawab-jawab ya. Pinter nih manusia, hebat nih kalau gue teliti. Makanya gini, sekarang itu kalau masalah tahu kulkas harga 600 itu yang ngomong itu Bude. Kemarin tuh Bude ngejelasin biaya kulkas itu 600. Udah Bude ngasih aja, nggak banyak omong, istilahnya begitu. Ya saya ikut aja. Itu yang Bude yang ngomong, bukan Singkong, Gong. Gue bilangin Singkong nggak ada sangkut paut sama kulkas. Ya gue kasih tahu. Makanya undang, kalau memang sekarang pengen tahu harga 600 itu rekamannya di Bude ada. Itu 600 Bude bilang seperti itu. Lu jangan nyalain Engkong. Yang dipertanyakan sekarang Engkong ini di sini, lu tanya tuh Tri. Kan lu pengen jawaban yang sebenarnya siapa yang beli mesin, gitu aja Tri. Kan sampai gue Ya iya nih, masalah beli mesin juga saya dipitnah kan. Yang beli mesin siapa, yang disalahin yang ini siapa. Nah, sekarang siapa Kong? Masalah itu nggak usah dibahas, masalah Bude. Ya sekarang gini Kong. Urusan Bude gitu aja. Sekarang gini Kong. Kan udah lama itu juga masalahnya. Betul Kong. Makanya saya bilang Bagong, ngapain lu nanyain si Engkong masalah kulkas, nggak ada sangkut pautnya. Yang kalau mau nanya nanti ada Bude, kan saya bilang begitu Kong ya. Nggak salah si Engkong. Makanya Tri. Ya iyalah masalah. Nah sekarang gini aja Tri. Masalah saya ngapain bawa omongan masalah kayak saya juga. Lah makanya. Masalah udah lama itu juga. Betul. Makanya gue bilang lu ngapain Gong nanyain si Engkong masalah kulkas. Saya ngomong masalah kulkas nggak tahu, orang dibayar juga saya nggak tahu. Nah. Saya kan di depan, di dalam, jangan di belakang. Ya, oke Kong. Oke, sekarang Kong gini Kong saya cakap.
Endang udah mengaku sebenarnya yang beli mesin dia 1.200.000, tapi kemarin kan dia cakap kamu yang beli sama tukang. Nah sekarang dia sudah mengaku kalau dia yang beli 1.200.000. Nah, kita report omongannya ya, report omongannya, pengakuannya Bagong. Oke, kita track lagi pengakuannya nih. Ini pengakuannya yang lucu dan pengakuan orang tolol, orang bodoh ya. Itu yang beli. Iya. Ya. Iya. Terus terang aja gue yang beli 1.200.000. Oh, itu yang beli terus terang aja gua. Kan udah dari awal si Tri nanya, mesin yang beli siapa, harga berapa. Terus kata dia bilang, yang beli si engkong sama si tukang, belinya di gak tahu mana, gua taunya terima mesin ada. Tapi sekarang dia bilang, itu terus terang aja yang beli mesin gue. Lah kan dari awal sudah dibilang harus terus terang, bekerja dengan teman tuh lebih enak terus terang, jangan ada kebohongan. Ini manusia apa ya? Ya kalau deket gue tabokin lo. Terus? Sekarang makanya masalah apa? Nominal, total apa segala, gue ketawa, gue nanti aja urusan itu, yang penting bisa nanti istilahnya selesai mesin baru dah kita ketemu deh singkong. Maksudnya istilahnya apa? Sedangkan pengakuan lu aja katanya pembukuannya berdasarkan nota, berdasarkan itu, tapi dihapus, dibuang. Lu aja nggak ngasih laporan ke Tri yang sebenarnya, harga mesin berapa, ongkosnya tukang berapa, harga material yang dipakai untuk pembuatan sumber jet pump berapa, itu aja lu nggak punya rincian. Banyak ngomong orang ini, hati-hati ya. Gua kasih tahu untuk teman-teman semua, hati-hati, orang ini mulutnya manis ya. Itu kita track lagi, oke? Ini dengerin lagi nih. Tiap hari, tiap berjalan tuh berapa bensin apa segala, katanya bilang yuk bensin lah, inilah itulah. Gue ketawa, gue makanya gue bilang. Ya harusnya kan udah dikasih tahu, namanya orang kerja itu ada pembukuan, catatan paling tidak bensin berapa sehari, makan berapa. Ya lu karena nggak berdasarkan catatan, akhirnya orang menduga-duga dan mencurigai lu goblok berarti. Iya, karena engkong bilang merasa dijolimin lah, apa dikasih duit cuma segini, kemarin ke Depok pun nggak dibagi duit, dia ngomong begitu. Makanya ya Siapa Allah, bilang, Tri? Gua Siapa ya bilang? Allah, makanya sekarang gini, gua makanya kalau dari lu ngomong begini, dari engkong begini kan nggak ada ketemu kan, Iya. satu-satunya jalan amprokin gitu. Tapi buat apa kok sampai amprokin ke sana? Gitu loh, gue nggak suka. Lah mau amprokin ke sana mau enggak, itu bukan urusan lu, itu urusan gua yang gua amprokin. Karena apa? Lu udah jolimin orang ya, udah jolimin orang. Gua ambil menengahi, ambil jalan tengahnya siapa yang sebenarnya yang bermain. Di situ aja lu udah banyak perkelit ya. Ya, kan di situ rumah bapak lu lagi sakit, aku tuh nggak ada, takut ada masalah. Apa? Jangan istilahnya sampai orang lain yang nggak tahu itu sampai dibawa-bawa, itu nggak usah. Orang yang nggak tahu gimana, justru orang semakin banyak lu begitu jadi ingin tahu. Goblok lo. Nggak dikasih dari mana? Ya gue Gitu. takutnya begitu doang, orang takutnya masalah orang tua, jadi pada tahu semua masalah ini gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu gimana ceritanya nggak apa-apa? Lu aja ngomong dengan keadaan lu sama orang tua aja lu dicuekin begitu, dijolimin katanya, kayak dianak-tiriin, nggak digubris, nggak diperhatiin. Kan kasihan dengar cerita lu yang sebenarnya yang di lewat telepon. Gue bisa aja gue ini apa segala. Gue redam, gue orangnya gitu Tri. Bisa ini bisa apa maksudnya? Meredam apa? Lu masalah gini lu meredam ya lu seneng lah, lu bebas, nggak ada tuntutan. Kalau gua nggak gua redam, gua buka ambiar. Gue redam dulu, gue bilang. Makanya ngomongan dari sana begini, ngomongan dari sini gue jadi, gue kemarin tau nggak, gue sampai makan tau nggak, pagi makan jam 2 siang, dari jam 2 siang tuh gue agak makan lagi, sampai malam pun gue agak makan lagi kadang-kadang. Ya, kita dengerin lagi karena dia merasa tukangnya itu kenal jadi nggak perlu diawasin gitu kan. Kalau jadi gue ya salah, namanya kerja beda sama bermain atau berteman. Kerja ya kerja, perlu diawasin ya harus. Bahwa akhirnya pada kekecewaannya itu terjadi sama diri kita sendiri.
Buat apa teman juga diajak kerja? Sama hasilnya kayak lu sama Tri, dikasih kerjaan hasilnya ngecewain. Jadi iya, kalau itu ya gua ngakuin salah, memang gua nggak awasin. Karena apa? Yang kerjanya itu istilahnya gua kenal juga. Gua kan nggak mau istilahnya merasa curiga apa segala. Istilahnya mungkin dia sendiri juga sama. Oh iya, yang punya order ini gua apa segala gitu loh. Jadi gua saling percaya gitu loh. Nggak bisa, Gong. Kalau menurut gua nggak bisa. Masalah Ya, menurut gua nggak bisa tuh kan. Udah gua kerja bilang. ya kerja, kita masalah teman-teman. Ini masalah kerja, lu juga bawa nama orang. Ya, gua kasih tahu. Kan udah gua bilang. Ya itu akhirnya pas hari berikutnya itu pas kondisi macet, gue tanya ada singkong. Gue mau tanya Gus, berapa meter betulnya? Gue bilang, jujur gue bilang, 28. Dia bilang, Aduh, capek. 28. Itulah. Ya udah Mas Adi gini aja. Iya, Kong. Besok Minggu. Iya, Kong. Saya akan cek semua ini, saya bongkar ulang. Iya, Kong. Ya kan? Iya, Kong. Saya pengen tahu solusinya ini apakah dari Ya, cek solusi, oke. Tapi nggak bisa lah. Kayaknya udah mendingan di-cut aja. Kerjaan nggak beres. Iya, Kong. Iya. Nah, makanya tuh Tri, sekarang Tri gimana nih? Yang beli mesin, siapa beli mesin udah tahu, ya kan? Ini seperti itu. Ya, betul. Terus harga mesinnya yang Ya, sebenarnya Mas Tri udah Mbak Ayu nggak usah mikir apa lagi, yang biar itu urusannya si Endang aja Mbak Tri. Mau masalah saya cuma dipikir, nanti masalah mesin nanti saya tanggung jawab sama teman saya yang kerja ini gitu aja. Iya, Kong. Ya. Betul. Yang penting beres aja, kasihan saya juga budenya. Betul. Ya itu makanya saya ngundang Kong kan enak. Kalau bertiga kan nanti ada salah-salahan lagi, saya nggak mungkin kan gitu. Makanya kejelasan tadi udah saya yang cukup penting tahu. gue minta terakhir Kong, besok kalau emang lu mau kerja seminggu ya, gue pengen lihat hasilnya gimana. Nggak usah datang nggak apa-apa, biar aja sepertiga aja nggak jadi masalah gitu doang. Yang Kalau nanti memang situ hasilnya begitu, informasi gua selesainya cut, udah nggak usah bolak-balik lagi. Gue punya tukang kok. Ya mungkin juga nanti mau diselesaikan gimana caranya gitu doang, biar lebih aman. Saya juga kasihan sama Bude itu. Gua punya tukang kok. Gua cut kerjaannya ada gitu. Orang siapa yang mau percaya sama lu? Dan lu emang punya tukang dari mana? Emang selama ini lu tukang main kompak bukan? Lu kan cuman maklar, tapi maklar kelas coro, ya kan? Cuman pengen ngentit doang. Buktinya kerjanya aja sama teman gak beres kok. Lu mau ngentit deh sebanyak mungkin ya. Gua kasih tahu kalau ilmunya pengen ngentit. Ketika lu dapat kerjaan, lu kentit, lu markup itu nggak apa-apa. Yang penting kerjaan lu beres. Karena nih kerjaan lu nggak beres, akhirnya kentitan itu kebongkar. Ya, gua kasih tahu. Undak unduk anggap ngambil air kan saya juga. Mas saya liatin bar, ya Allah gitu doang. Terus Ya udah gitu aja, nggak usah ada masalah singsang. Habis mau diapain Ya, lagi gitu aja. Masalahnya gue udah ngomong, besok sore gue kesana. oke. Lu ngomong besok sore. Buktinya disuruh datang sama Tri udah dari tanggal 4 sampai tanggal 17 lu aja nggak datang. Dari mana lu mau ngomong lu mau datang? Itu aja bullshit. Ngomong lu sebakul. Ya, gua kasih tahu, ngomong lu sebakul. Manis ngomong lu emang. Lu di mana-mana katanya bilang lu gini begini. Bini ninggalin katanya. Padahal cerita yang sebenarnya lu tuh culas sama bini lu aja udah kelihatan. Jadi awalnya memang lu yang cari masalah. Ya. Lu kacau lu jadi temen. Gak pantas lu jadi temen begini. Tega lu makan. Temen udah berjuang ngasih kehidupan buat lu, ngasih buat istilahnya rezeki lu, tapi lu masih tega juga makan. Itu otak lu di mana? Lu taruh di pantat. Lu beli mesin di mana? Harga berapa? Jujur sama gua sekarang. Lu beli Mesin itu online. Oh, mesin online. Kok gimana ceritanya? Online kan lu paling enggak itu kan disertai nota. Semua beli online ada nota. Kalau namanya elektronik pasti ada nota di dalamnya. Disertakan kartu garansi. Di situ nggak ada. Loh, kartu garansi ada loh. Kartu garansi ada, goblok.
Tapi yang gue tanya nota, lu ngapain harus ngedebat masalah kartu garansi? Nota bonnya, harga yang sebenarnya mesin itu mana? Lu bilangnya tanya mesin 2.200.000, udah ditransfer sama Tri. Tapi kenapa lu beli mesin yang cuma 1 juta? Tri kan maunya mesin yang bagus, ya, untuk durability yang tinggi. Kenapa lu harus kompres dengan mesin yang murah? PA lu. Oke, Ada semua. oke, kartu garansi sekarang ada. Gue tanya, Ada semua dari mana? Gue udah ngecek, goblok. Itu yang ada cuma kartu garansi doang. Lu belanja nota bon material aja nggak ada, blank. Kan lu ngomong bikin pembukuan gini-gini, awalnya berdasarkan nota, udah gitu gua bikin pembukuan, setelah itu gua buang. Lu ngomong seperti itu, goblok. Ini gua pahamin. ketika komplain mesin rusak, ada notanya, ada merek ada cap tokonya, itu baru kita bisa paranin. Ketika ada nanti kerusakan belum setahun, misalnya di 4 bulan atau di 3 bulan, itu kerusakan mesin bukan tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab tukang nih ya. Gua kasih tahu, ini tanggung jawab atas produk orang yang menjual. Itu gua udah jelasin seperti itu. Tapi dia bilang katanya, oh jangan berandai-andai ya ini. Gua bukan berandai-andai, gua hanya mengoreksi kata-kata lu, mencari kebodohan lu, mencari ketololan lu, juga mencari kebokisan lu di sini yang gue cari. Goblok, PA, makanya lu. Nah, di situ yang gue tanya, gue beli online nih, gue. Ya, itu dia kebodohannya dibuka sendiri gitu loh. Beli nggak ada unboxing, sudah gitu lu bilang bikin pembukuan, lu buang, bikin gini, setelah itu udah selesai lu Nah, buang. intinya gue jamin bukan masalah kerusakan di mesin ini. Loh iya, Masalahnya di instalasi gitu loh. Ya, bukan masalah di mesin nggak bakalan rusak kata siapa ya. Gue kasih tahu, mesin itu ada yang untung-untungan ya kalau gue bilang. Sekarang kerja lu aja udah nggak beres gitu loh. Gimana sih? Aduh, ini orang manusia udah bokis, bekelit. Jangan kita mengandai-andai. Wis, gila ngomongnya kayak orang kota dewan. Intinya mesin air mancing mulu itu otomatis ada yang bocor. Udah intinya itu aja. oke, itu Intinya bocor, tapi kenapa lu ditelepon di WA Matri kok nggak buru-buru maranin itu setelah air hidup besoknya mati sampai berminggu-minggu? Itu goblok lu. Ya, makanya kebongkar bokisan lu. kerjaan lu. Usah istilah kita cerita panjang apa segala Oh, macam. itu kerjaan lu. Nah, yang dipertanyakan, Tri minta kejujuran lu, masalah harga mesin sama notanya, itu aja. Lu tanya Tri itu dari kemarin, dia banyak penasaran. Ada semua di situ lah, surat-suratnya itu di kardus. Ada semua di situ lah. Ngomongnya pinter. Gua ada koreksi, kagak ada notanya, yang ada cuma surat garansi blank, nggak ada nama tokonya. Udah gitu lu beli barang katanya di toko, nggak taunya online. Ditanya lagi yang beli mesin siapa, katanya singkong sama tukang, ternyata lu ngaku terus terang aja yang beli mesin gue. Lu manusia apa lu? Waduh, manusia. Udah tua, bukan cari teman yang banyak, tapi malah ngilangin teman, malah makan teman lagi, tega nih. Ini manusia kayak gini mau perlu digebok nih. Tuh, Bukan hanya surat-surat, lu harga mesin sama notanya mesin, bonnya dari mesin tuh lo. Tanya Tri deh, Tri, ngomong Tri. ya di dalam lah, dalam situ semua lah. Nggak ada, goblok. Harga mesin ada di situ lah, ada kwitansi. Nggak ada. Ada lah, Nggak namanya ada. garansi apa segala ada lah. Garansi doang yang ada. Ini gue yang ngomong, Pitol ya, Muhammad Hadi Suprayitno. Lu udah gue ajakin depan-depan mah gue nggak pernah ketemu, ya. Lu jangan bisa mungkir-mungkir doang lu. Kayak orang anggota dewan aja lu. Udah korupsi, ketangkap KPK, alasan macem-macem, pura-pura sakit lu. Kenapa harga mesin 1.200.000 harganya di situ lu cakap 2.200.000? Nah lu, modar lu. Kenapa? Apa nih Saya mau berkelit? tanya kenapa lu buat ini Nah, kenapa ntar jawabannya berkelitnya kayak apa? Kita dengerin aja nih, berkelitnya. Jago berkelitnya manusia ini. macam? Udah, itu kan. Kenapa harga mesin 1.200.000 harganya di situ lu cakap 2.200.000? Kenapa? Saya mau Sekarang- tanya kenapa lu buat ini macam? Udah, Wih, itu kan, lu Iya. masing-masing nih ya. nantang, Iya. hebat nantang. Itu terus terang aja Tri. Kemarin memang rencana kan gua mau beli yang apa istilahnya Istilahnya. yang Iya. 2 juta berapa itu kan gue bilang. Karena gua tergiur promo
Ini salah nih. Itu istilahnya gue mau beli yang 2 juta berapa itu ya, karena ini gue tergiur bro. Si Tri itu minta yang harga segitu karena nggak usah pakai promo segala macem. Lu siapin aja tuh mesin yang harga 2.200.000, itu merek Shimizu bukan merek nasional. Lu udah mau nyari untung di sini, gue tahu. Lu katanya gue nggak bermain, gimana sih lu manusia kardus? Ya posisi sama gitu loh. Gue pikir gue pengen lihat kualitasnya juga. Loh, gue pikir gue pengen lihat kualitasnya juga. Dan selama ini lu katanya menerangkan bahwa lu seorang yang pinter dengan dunia pompa, pernah bikin rumah komplit begini. Lu promosinya seperti itu. Dari masang instalasi air, AC segala macam, katanya lu pernah bikin satu rumah proyek. Gimana sih lu? Kan udah ngerti dong, nggak usah perlu diuji coba. Kalau yang namanya owner itu minta masangin mesin yang harga 2.200.000 Shimizu, lu pasangin, lu beliin, nggak usah lu compare, nggak usah lu tak-atik. Sanggup nggak lu ngerjain, gitu aja. Nah, jadi daya hisap, daya sedot itu sama. Ya, daya hisap, daya sedot sama bro, tapi kualitas, durability, material, ketahanan itu beda. Dari harga itu nggak bohong ya, gua kasih tahu orang tolol. Dan suara mesin Walaupun lu pikir itu sama lah, yang mahal, yang murah sama, kenapa lu tak ada jujur sama saya harga segitu? Mati lo. Sekarang gini Tri, Berarti kan ya, sisanya banyak dong. gue masalah gimana toh? Berarti sisanya banyak. Jadi Iya, betul. Tri Banyak. ngasih duit 2 juta lebih dengan Banyak. harga segitu kan masih ada sisa tuh. Banyak dikentit. Iya, itu istilahnya sisa 800 ya untuk ini aja ya. Kok istilah-istilah Untuk kalau apa, sini Mas? ya aneh. Ini ngomongnya istilahnya kok gitu aneh ya, ngomongnya pakai istilah-istilah. Ya memang ada nih sisanya 800 dari sisa uang pompa tadi. Harusnya gitu, nggak pakai istilah. Ini kalau istilah-istilah nih duitnya udah habis, duitnya kemana nggak tahu. Cuman nilainya doang ada, duitnya mah habis sudah nih. Makanya kata-katanya istilah-istilah mulu. Bikin aja ya. Ya kan? Ya gua nggak tahu kalau mau itu sisa mesin, sisa material lain gua nggak tahu. Gua taunya ya paling yang dibicarakan itu sekarang gitu aja. Gua nggak nyari yang lain-lain. Terus lu ngomong gua sampai ngurusin sertifikat apa surat apa segala ya. Iya. Itu gua nggak ngurus. Gua cuman bantu. Lu bantu dari mana? Karena surat itu nggak lu jalanin, udah ditransfer 1 juta sama anaknya Tri, dikasihin ke rumah lu, suruh ngurusin sama Singkong berdua. Tapi lu ke sono salah prosedur, nggak ada namanya tanda tangan disaksikan dengan foto atau video. Lu pulang gitu aja, lu anggap gampang, katanya nggak usah pakai gitu-gituan, katanya itu mah zaman dulu. Tapi sekarang lu begini, itu salah lu tuh. Yang jalan tetap anaknya Tri. Ya iyalah, orang suratnya di rumah lu udah berapa hari nggak dijalanin, ya akhirnya diambil sama anaknya Tri yang jalan, baru lu kasih tahu. Jangan seolah-olah dari awal katanya anaknya Tri yang gua kasih tahu, gua suruh jalan sendiri. Awalnya tuh lu yang nyanggupin bisa ngurusin surat itu. Goblok. Gua cuman bantu cuman apa? kok tanda ya- tangan itu doang. Kok Penjual. yang jalan anaknya Tri gimana ceritanya? Gua mau tanya. Loh, memang dari awal Tri sendiri juga udah tahu. Gua suruh jalan sendiri anaknya. Biar tahu. Iya, nasi Gua bagus itu pandu. duit saya kasih si Dita, bayar ke sono, bayar ke sini. Tapi ongkos Lupi Depok pun sehari saya kasih si Dita, Dita kasih bilang udah kasih mak 1 juta gitu. Oh, Nah, gimana? 1 juta itu kan amanat buat lu sama engkong berdua. Iya. Sedangkan engkau nggak Tapi engkong bilang engkong nggak dikasih. engkau nggak dikasih, tadi bilang engkau haram, dia bilang katanya nggak terima duit 450 tadi. Gimana nih? Gini. Karena apa? Kan gue bilang kerjaan air ini belum selesai. Jangan disamain kok. Tapi Nggak bisa tapi disamain lu nggak dong bilang lu. sama gua kerjaan air belum selesai. Gimana sih lu nyangkut pautin sama kerjaan air? Urusan surat ya urusan surat, urusan air. Orang kalau udah kepepet, jago ngomong, emang orang paling bokis tuh hebat ngomongnya. Gua akuin di mana-mana. Nggak tetangga gua, nggak teman main gua, nggak teman SMP gua. Ini emang orang paling bokis, paling bisa ngomong, paling hebatnya. Emang kalau orang udah bokis tuh susah. Oh ya, udah deh karakter kalau ini mah, udah bukannya penyakit ini, udah karakter.
Bukannya sakit, bukannya kepepet, emang hari-harinya pencariannya ngebokisin orang. Lu nggak boleh gitu, nggak boleh di-compare ke situ. Lu kalau amanah yang urusan lain, ya itu lu harus kasihkan hari itu yang urusan yang itu, urusan lain lagi. Nggak bisa, Gong. Lu nggak bisa begini, ya. Sampai manapun, kalau lu mau berkelit lagi di hadapan notaris, nggak bisa. Tol. Sekarang itu taunya urusan tanah ya. Terus urusan air ini Singkong dapat dari mana? Lah ya gua nggak tahu, itu urusan lu ya. Lu yang jelasin, lu yang banyak duitnya kok, lu yang tahu duitnya, ngapain lu nanya ke gua? Goblok amat lu harusnya jelasin ke gua, bukannya nanya ke gua, bego. Kalau gua balikin lagi ke situ. Itu urusan lu yang punya proyek awalnya. Di situ lah lu bisa ngatur manage-nya. Lah kalau gua yang ngurus ya gua tahu dong. Makanya si Tri itu kan mengeluh atas dasar Makanya suratnya nggak dijalanin ke Depok, tanda tangannya mungkin kurang atau ada prosedur yang kurang resmi sehingga anaknya yang ngurusin lagi. Gini toh. Awalnya ya, nanti tolong bantu gue. Awal sebelum berjalan, ya, lumayan nanti misalnya gope sih dapat, gue bilang itu. Lah katanya awalnya anaknya Tri lu kasih tahu, tapi itu awalnya lu yang bergerak. Ini yang ngomongnya nih. Ya berarti awalnya lu yang ngurus, jangan awalnya katanya anaknya si Tri ya gua kasih tahu suruh jalan sendiri. Gimana ceritanya lu? Ya, ini si Engkong ini tidak tahu urusan masalah surat atau mesin air itu enggak ini. Karena apa? Loh, Engkong nggak masalah tahu urusan surat, masalah air. Tapi kenapa Engkong tadi dilibatin masalah beli mesin? Katanya yang beli mesin si Engkong. Gimana lu? Lu udah ngamingnya hitemin yang beli mesin tuh Singkong, pengakuan pertama ditanya sama si Tri. Terus lu ngomong di sini katanya Singkong gak dilibatin. Waduh, hati-hati ya yang namanya Endang Sudarni. Ya, gua kasih tahu lagi, hati-hati yang namanya Endang Sudarni ya, bahaya manusia ini. Masalah surat ya, itu terus terang taruhlah memang anaknya si Tri. Gua nggak ngarep dari situ. Waduh, lu salah nih Gong. Kalau gua prediksi balik salah nih Gong. Lu kemarin pengakuan Tri beli mesin yang beli yang nyuruh Engkong, tapi di sini bilang masalah air sama surat Engkong nggak dilibatin. Lu gimana yang ngomongnya? Gue bingung nih makanya. Bingung nih. Lu barusan ngomong Engkong masalah air, masalah surat, lu bilang nggak tahu menau. Tapi ketika lu beli mesin disuruh Tri kok Engkong lu libatin. Di situ kan berarti terlibat. Terus sekarang lu alibikan. Gimana nih yang ngomongan bisa dipercaya nih? Sorry nih, gue menelaah loh ya omongan. Itu masalah Singkong ya, taunya itu masalah air. Wah, lu balik lagi sekarang. Tadi lu yang bilang tadi katanya Singkong nggak tahu menau dengan surat. Ini gua sorry ya, ini gua balikin lagi. Tri itu barusan denger loh. Tri itu denger, bukan gua doang, Gong. Singkong juga denger nih. Iya, gue tahu ada Singkong. Betul. Maksudnya surat masalah akte jual beli ya. Iya. Itu intinya cuman Engkong ini yang gue andelin karena kan diurus sama anak istri. Cuman kita ini minta tanda tangan doang. Lu tadi bilang Engkong nggak ada urusan sama air sama surat yang lu urusin ke Depok. Tapi sekarang lu bilang Singkong diandelinnya begini. Aduh. Gimana ya bahasanya ya? Gua pakai bahasa gimana lagi ya? Ya sekarang gini, gua Ya, pakai gini bahasa aja. monyet, Sekarang pakai kan bahasa urusan monyet. air Engkong, terus urusan tanah Engkong nggak tahu, tapi ke Depok lu pun minta anterin Engkong, ke kecamatan pun minta anterin Engkong, berarti Engkong juga terlibat. Ini seumpama orang mabok, gua bawa ganja. Bahasanya gampang. Bahasanya gampang. Lu pakai bahasa monyet gitu ya. Karena yang ngomong monyet. Ya, lu ikut sama gua, Gong. Ya, ketangkep polisi, lu nggak tahu menau, ke Garuk bareng, Gong. Gua kasih tahu. Ya. Nggak mungkin kalau nggak ke Depok ya. Gimana minta ini itu terus terang aja. Kan gue bilang istilahnya global itu loh ya. Karena Orang tuh maunya terus terang tuh dari awal. Tidak semuanya itu Engkong itu istilahnya cuman kita kecamatan itu cuman apa istilahnya Istilah lagi. Aduh, istilah apa sih lu? Masya Allah, istilah apa? Orang kalau udah banyak bohong tuh banyak aja ngomong, jago, ngomongnya manis. Kemarin tuh karena udah janji, itu juga bensin jalan itu, jangan salah ya, gue nyuruh Engkong itu nggak ada bensin.
Masalah nyuruh jalan nggak ada bensin, lu kan dapat uangnya juga dari Tri, bukan dari Singkong. Goblok amat lu. untuk tanah surat itu 2 kali lah. Itu naik bensin juga. Nah. Bener dong, gue naik sendiri. Nah, Iya masalah bensin ya. Nah, lu nyuruh rasa bensin itu dijadiin dulu kan. Nah, lu berarti lu ngurus surat itu juga sama engkong dong, bilang jangan lu engkong nggak tahu menau masalah gitu tadi lu bilang di awal. Ya biar Iya, manapun. sama dia. Masalah- ya, istilah engkong itu gue libatkan 2 kali ke Saya ke kecamatan Depok. nunggu anaknya Bayu. Nah, lu Ah. gue libatin di Depok Dah, 2 Tri. kali. Engkong gue libatin Depok 2 kali. Padahal di awal omong kata si Engkong masalah air sama surat nggak tahu menau. Goblok Istilah ya. engkong itu gue libatkan 2 kali ke Saya ke kecamatan Depok. nunggu anaknya Bayu. Ah. Tuh. Dah, Tri. Depok juga saya nganter juga. Tri. Dia tanda tangan Kong, soalnya tar dulu, nyari-nyari Kong. gitu. Tar dulu, Kong. Itu. Tri. Ya. Yang penting gini, Tri, kamu udah ngasih amanah 1 juta dibagi 2 sama engkong. Itu kan harus langsung. Nih Kong 500 dari Tri, nih saya 500. Harusnya nyampe hari itu. Nggak perlu ditahan-tahan. Iya. Karena lain urusan bukan air, Iya. ya. Tapi ternyata ternyata Bagong katanya dibilang nanti ke depannya setelah selesai baru gua kasihkan. Nggak bisa, itu cara beda. Karena yang punya amanah, yang punya uang itu harus nyampe. Kalau Singkong nggak terima 450, ya pengakuan Kong tadi memang saya nggak terima, haram saya nggak terima, ya benar. Berarti ditahan otomatis. Kalau masalah bensin itu kebersamaan aja. Mungkin dipotong 50-50 berdua bisa untuk jadi bensin, tapi nyatanya uangnya engkong yang diamanahkan dari Tri nggak nyampe, Gong. Ini masalahnya. Ya, gua kasih tahu. Kalau orang punya uang, diamanah dianterin. Tolong, Gong. Misalnya nih lu, gua suruh, Kong, tolong gua titip sama Tito. Nih uang jalan lu 200. Nih Tito 200. Ya kasih hari itu juga. Lu nyampe di situ lu kasih. Nggak tahu ketemunya kapan, nggak tahu sampainya kapan. Yang penting pada saat lu dikasih amanah itu buru-buru dikasih, jangan ditahan karena amanah orang. Intinya ke situ. Ini yang menjadi permasalahan. Tuh banyak kan kecewa orang Tri begitu. Ya gua kasih tahu, Gong. Kalau amanah ya kasih langsung. Itu haknya orang. Haknya yang diberikan amanah. Lu nyampaikan amanah itu ke si engkong, harusnya kasih. Kan begitu yang benarnya. Menurut gua gitu. Itu loh permasalahannya. Tugas kan belum beres. Ya masalah tugas belum beres nggak jadi masalah. Sekarang yang ketika ditransfer, nih gua transfer dari anak gua si Dita, gua kasih tuh bagi engkong 500, lu 500, ya kasih hari itu, nggak boleh ditahan. Pinter banget. Siapa yang lu bilang? ngomongnya. Masalah Gua kan kasih belum tahu, selesai. nggak ada hukum begitu, Gong. Itu aja satu. Aduh, itu masalah emang nggak bakal selesai kalau malu. Yang ada jadi masalah, ya. Masalah mau belum selesai kasih aja uangnya. Emang jago ngentit di mana-mana hebat. Udah kelihatan menurut gua dengan pengurusan yang keganjilan masalah minta tanda tangan ke Erwin yang di Depok itu. Nah itu permasalahannya. Di sini yang dicari kan amanah, kejujuran. Gue yakin. Nah iya, tapi kan jangan istilahnya gini lo ya. Lo berpikiran itu gue masalah mesin air, masalah tanah, ya kan? Gue yang jelas tanah itu memang Tri sendiri juga paham. Nah, Paham apaan? awal tanah itu Tri juga paham. Ya, Biar anak lu ngurus sendiri. Lah, Jalurnya begini, gini, Lah. gini, lah, ya. lah. Nah, oke. Itu. Sekarang tanah diurus sama anaknya Tri sendiri. Tapi kenapa surat tanah itu kok sempat diminta anaknya Tri sudah berapa hari nggak jalan ke Depok? Nah itu gue bingung tuh. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Kan kemarin anaknya Tri ngambil surat ke rumah lu, ya katanya begitu mau diambil, ntar lu mau jalan ke Depok. Nah, surat tanah itu di tempat lu udah berapa hari? Gue tanya sekarang gitu, ya. Dan kalau lu bilang tadi katanya anaknya Tri, gua ajarin prosedurnya begini-begini biar jalan sendiri. Nah, kalau anaknya Tri dari jalan sendiri, mungkin Tri ngasih amanahnya bukan ke lu dulu ya, ke anaknya Tri nggak perlu ke lu kan gitu intinya. Tapi kenapa surat itu sempat ditanya sama anaknya, dia bilang ada suratnya, ambil aja deh di rumahnya Om Bagong, misalnya Om Endang, udah kamu ambil aja, yang penting kamu ambil. Kan Tri ngomongnya begitu. Tri, coba ngomong Tri. Iya, karena kan dia bilang sakit, jadi dia bilang udah gue bilang ambil aja dah, karena si Endang tuh hari sama Angkong datang ke sana, suruh Pak Mamat, suruh Pak minta foto apa, tapi si Bagong nggak dengar.
Jadi anak gua kerja 2 kali. Oh, gitu. Yang jadi hasilnya itu nggak ada, hasil ke sono cuman tanda tangan doang, nggak ada foto. Akhirnya pas pulang ke kecamatan nggak boleh. Akhirnya mau nyuruh Endang lagi, Endang nggak bisa, sakit dia bilang. Terus ya udah, anak gua ambil suratnya loh. Anak gua yang pergi pagi-pagi jam 6 pagi, jadi kerja 2 kali. Ya berarti yang salah lu, Gong. Lu udah kurang teliti dalam pengurusan itu. Lu udah jalan tapi kurang lengkap prosedurnya, terus surat itu ngendap, katanya lu sakit sampai anaknya tuh datang. Ya itu nggak salah, Gong. Emang karena nggak salahnya gini, anaknya Tri itu disuruh sama Tri karena apa? Dianggap lu udah dikasih uang suruh ngurusin itu, ada yang nggak beres. Akhirnya daripada surat itu kelamaan nggak keurus, mendingan diambil anaknya suruh jalan sendiri. Mungkin lu ngasih tahu begini-begini, itu boleh lu ngomong, lu kesini itu boleh prosedurnya. Tapi awalnya yang menyanggupin untuk bisa nyari tanda tangan itu kan lu duluan, udah ditransfer sama Tri 1 juta. Itu yang gue nilai. Udah, Tri, terusin. Iya, makanya gue bilang gitu. Kata Pak Mamat juga si Dita ke kecamatan, emang om kamu nggak bilang kalau suruh ambil gambar? Enggak, kata Dita gitu. Kan sudah saya amanatin suruh ambil foto. Si Dita tanda tangan ambil foto, Pak Erwin tanda tangan ambil foto. Tapi om kamu nggak bilang? Enggak, kata Dita gitu. Jadi ya udah. Lu gimana mau ngajarin si Dita, anaknya si Tri? Lu katanya lu bilang tadi lu jalan sendiri, gua ajarin begini. Pengakuan anaknya seperti itu, Gong, sampai di sono. Terus gimana, Tri? Gue juga nggak tahu dah. Akhirnya sekarang siapa yang mau benerin? Gue juga bingung jadinya. Udah gini aja. Udah, Tri. Singkong kan ngomong katanya minggu. Tri. Minggu. Nanti udah, Dia, ini tanggung jawab saya, Mbak Ayu nggak usah mikirin air, mikirin mesin kalau nanti memang saya dia kesana. ini juga, gue panggil tukang Tri. Saya nggak bawa tukang. Tri. Nanti saya informasiin kalau udah selesai. Kong. Nelfon di sana deh nanti di rumah Bude. Kong. Biarin si Endang ngomong. Kong, saya mau ngomong. Gong, Engkong, siapapun semua saya cut hari ini, nggak usah ada yang kerja di sana. Tim saya besok saya turun ya. Udah, kalian di rumah aja nggak masalah. Saya pegang sekarang. Saya punya dana. Saya nggak mau ngerjain orang. Saya pegang, Kong. Besok Engkong nggak usah ke sana, Bagong nggak usah ke sono. Udah, Tri, kita putus sampai di sini. Gue yang nekel sekarang. Gue yang punya duit. Udah, putus ya, Tri. Ini tanggung jawab gue. Oke. Udah, itu aja. Kasihan Engkong, udah. Kasihan juga Bagong, gue masih kasihan. Udah, kita nilai seperti itu aja udah. Cara kerja mereka selesai. Tapi jangan sampai ada orang yang dikambingin dengan masalah kerjaan ini. Kita terima legowo aja, rezeki nggak kemana, Tri. Udah, tapi jangan dipercaya lagi lu urusan sama dia. Gue minta itu ya. Udah, makasih ya, Kong. Masih, Gong. Assalamualaikum. Udah, mendingan gue gituin ya. Ntar ada akhirnya endingnya gue cecer habis. Biar mampus, biar malu.